Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, termasuk saudara-saudaraku yang tersebar di 62 negara sekarang ini yang bisa mengakses channel Noverina Solihin. Dan saya ucapkan teman-teman semua dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat-saat ini kita dihebohkan ya dengan pembahasan yaitu tentang khilafah yang merebak di Indonesia ini, teman-teman. Tapi kita bersyukur ya, puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik ya, di mana suara kita, teriakan kita ya, ketidaksetujuan kita dengan kelompok-kelompok khilafah ini didengarkan, teman-teman. Di mana kami sebagai YouTuber itu tidak berhenti menyuarakan ya seperti apa khilafah ini yang merupakan ancaman besar bagi kedaulatan negara Republik Indonesia, ancaman besar bagi eksistensi dasar negara kita yaitu Pancasila, ancaman besar bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan Kebineka Tunggal Ikaan negara kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendapat jawaban atas doa-doa kita semua ya, supaya negara ini terhindar dari bencana perpecahan, teman-teman, bencana atau kehancuran ya, karena ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila. Saya sangat bersyukur sekali, puji Tuhan ya, mendengarkan bahwa pada hari ini pimpinan tertinggi dari Khalifatul Muslimin ya, yaitu Abdul Qadir Baraja ditangkap di Bandar Lampung, tepatnya di Teluk Betung ya, Teluk Betung Bandar Lampung, teman-teman. Dan setahu saya Teluk Betung itu mayoritas dihuni oleh non muslim ya, karena saya dulu lama di Lampung jadi saya tahu persis. Ternyata markasnya di sana, teman-teman ya, markasnya di sana ya. Dan kita berikan apresiasi ya, dan kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Polri kita ya, di mana penangkapan ini dipimpin oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jadi langsung meluncur, teman-teman, ke Lampung ya. Dan kita yakin bahwa semua yang kita suarakan ya melalui media sosial, khususnya YouTube ini ya, maupun di media sosial lainnya, mungkin Twitter dan sebagainya, itu didengarkan ya. Bersyukur sekali didengarkan, sehingga para penegak hukum di negara ini jadi terketuk hatinya ya, bahwa ternyata rakyat Indonesia ini tidak menginginkan yang namanya khilafah ya, tidak menginginkan yang namanya negara khilafah, bahwa sebagian besar rakyat Indonesia ini masih waras, teman-teman ya, masih waras ya, dan sangat cinta dengan negara Republik Indonesia ya, dengan Pancasilanya, dengan kebinekaannya ya, dengan segala bentuk keanekaragaman yang ada di negara ini, baik agama, budaya, adat istiadat, bahasa dan sebagainya. Dan kita juga berikan apresiasi untuk kepolisian Jawa Tengah, teman-teman ya, dimana sudah mengamankan juga 3 tokoh intelektual, aktor intelektual ya, dari parade atau kampanye motor ya, parade motor yang diadakan di Brebes ya, dimana kita sudah tahu semua oleh Khalifatul Muslimin ini.
dan mereka sudah ditangkap 3 aktor intelektual. Tentunya teman-teman, kita menunggu tindakan lebih lanjut ya dari Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak tegas ya semua orang yang terlibat di dalam pergerakan khilafah ini, termasuk tokoh-tokoh yang selalu berkuar-kuar teman-teman ya, dan malah diberi panggung begitu kan, diberi panggung begitu di negara ini. Nah, mereka itu jangan diberi panggung, mereka itu harusnya diamankan, ditangkap begitu ya. Karena apa? Mereka berpotensi untuk menyebarkan paham-paham mereka. Banyak sekali tanggapan ya yang beragam dari dari rakyat Indonesia ya tentang ditangkapnya Abdul Qadir Baraja ya di kediamannya yang terjadi di Teluk Betung, Bandar Lampung. Nah, saya akan bacakan beberapa komentar ya dari masyarakat luas ini, teman-teman, dan ini harus kita apresiasi ya. Bagaimana sih suara hati dari rakyat Indonesia ini? Nah, saya akan bacakan satu persatu. Dari Munawar Anis ya. Pelan tapi pasti, Polri dan TNI akan menangkap satu persatu pengacau bangsa ini. Selamat dan sukses selalu Polri dan TNI. Kami rakyat yang cinta damai, Pancasila dan NKRI mengagumimu sebagai garda terdepan perlindung bangsa ini dari pengkhianat bangsa yang mau menghancurkan bangsa. Jadi betul bahwa TNI Polri itu adalah garda terdepan yang berdiri di garis depan dalam mengamankan, melindungi segenap rakyat Indonesia. Ya. Jadi pergerakan-pergerakan khilafah ini harus dibasmi. Dan TNI Polri itu adalah yang harus bertindak tegas kepada mereka. Kemudian dari Mat Sintul, polisi harus bertindak tegas demi bangsa dan negara. Rakyat pasti mendukung NKRI harga mati. Yes, NKRI harga mati. Dan rakyat Indonesia mendukung TNI Polri untuk menindak tegas para pemecah belah ini. Para pengacau ini yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat, mereka dalam narasi-narasinya itu tidak mengakui bahwa mereka itu ingin mengganti Pancasila. Dan mereka tidak mengakui bahwa mereka ingin mendirikan negara khilafah. Jangan percaya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Itu adalah mulut manis ya, mulut manis ya. Itu adalah bertakiah ya. Itu ngeyel teman-teman. Tidak demikian. Kita sudah melihat bagaimana bunyi dari Undang-Undang Dasar Negara Khilafah. Sungguh-sungguh mengerikan. Sungguh-sungguh mengerikan ya. Kita akan dibawa ke zaman batu ya, ke zaman batu di mana puncak tertinggi kepemimpinan ada di tangan khalifah. Dan khalifah ini adalah pemimpin yang menguasai segala bidang ya. Perekonomian, politik, agama, semua ada di tangannya. Jadi seorang khilafah ini rupanya menguasai segala bidang, teman-teman. Ya, entah kuliah di universitas mana dia. Dia ahli agama, dia ahli ekonomi, dia ahli politik. Semua keputusan
ditentukan oleh dia sendiri. Luar biasa rupanya. Makanya jangan heran ada profesor jadi pengikut khilafah. Rupanya ya, khalifahnya itu lebih profesor dari profesor, ya. Dia ahli ekonomi, teman-teman, ya. Dia ahli hukum, ya. Dia juga ahli agama, ahli politik. Wow, ya, dia bisa semuanya, sehingga di tangannya lah keputusan segala bidang. Inilah, kalau saya katakan, ini adalah the real dictator, ya, in the world, ya. Semua ada di tangannya dan pemerintahannya tidak terbatas. Seumur hidup tidak ada batasnya, ya. Jadi dia menguasai semuanya, ya, semuanya begitu. Luar biasa, teman-teman. Silakan bagi yang belum menyimak bunyi dari Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, ya, silahkan Anda masuk ke Noverina Solihin Channel. Nanti Anda di situ akan menemukan sebuah video di mana di sana dipaparkan isi dari Undang-Undang Dasar dari negara Khilafah. Sungguh mengerikan. Ya, setelah Anda mendengar itu, dan sadarlah, sadar bagi para pendukung Khilafah, sadar, ya. Kalian itu sedang dibodohi, kalian itu sedang dibohongi, ya. Dikatakan bahwa dengan khilafah negara bisa maju, perekonomian bisa maju, rakyat bisa sejahtera. Omong kosong. Itu omong kosong semuanya, ya. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Buktinya apa? Buktinya negara-negara yang pendukung khilafah yang ada adalah hancur lebur. Ya, hancur lebur, boro-boro maju, boro-boro sejahtera, hancur lebur. Lihat Suriah, lihat Afghanistan, dan banyak lagi negara-negara di Timur Tengah pendukung khilafah, hancur lebur. Ya, apakah negara seperti itu yang kita inginkan? Wahai rakyat Indonesia, saudaraku sebangsa dan setanah air, sadar, sadar, sadar bagi pendukung khilafah, bertobat, ya, dari pikiran sesat. Negara kita ini adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Rahmat terbesar punya negara seperti Indonesia, ya. Terdiri dari ribuan pulau, ya. Terdiri dari banyak ras, suku, bangsa, adat istiadat dan budaya. Tidak ada negara lain yang seperti negara kita. Ya, kita tinggal bagaimana kita mengelola negara ini sebaik-baiknya, ya. Tinggal bagaimana kita mengatur negara ini sebaik-baiknya, menata negara ini sebaik-baiknya, sehingga menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera, negara yang indah, ya. Saya terkadang terkagum-kagum, ya, melihat negara-negara maju, ya. Terutama saya melihat Swiss, ya, begitu indahnya. Penataan kotanya, tata kotanya begitu bagus, ya, sungainya begitu bersih, ya kan? Wow, itu bolehlah, ya, para gubernur, ya, yang ada di Indonesia ini jalan-jalan lah ke negara-negara maju seperti Swiss, ya, Holland, ya kan? Dan banyak negara-negara yang cantik-cantik, indah-indah di luar sana. Belajar ke sana bagaimana menata sebuah kota, bagaimana menata sebuah negara, bagaimana menata sebuah objek wisata, ya, sehingga bisa mendatangkan devisa yang begitu